Halo semuanya, selamat datang di Bagaimana Cara Kerja Mobil. Bersama saya, Willy Prastio. Video pembahasan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang rasio ideal dari campuran bahan bakar dengan udara pada mesin bensin. Oke, kita mulai. Nah, menurut hasil penelitian bahwa rasio yang ideal itu 14,7 dari udara dan 1 dari bahan bakar. Nah, bagaimana caranya untuk kita dapat membuktikan nilai yang menunjukkan 14,7 banding 1? Kita mulai. Nah, diketahui bahwa pada udara itu mengandung nitrogen sebesar 78%, oksigen sebesar 21%, dan gas lainnya yakni sekitar 1%. Nah, namun dalam video ini kita bulatkan saja dari gas lain, kita ambil ke nitrogen, sehingga nitrogen itu sebesar 79%. Nah, dari sini kita dapat menghitung bagaimana campuran yang ideal dengan mengukur gas buang yang terkandung pada hasil reaksi pembakaran dari mesin yang diperhitungkan melalui rumus kimia. Nah, menurut hasil penelitian bahwa campuran bensin dengan udara setelah hasil pembakaran itu yang ideal hanya menghasilkan karbon dioksida dan air pada gas hasil pembakarannya. Nah, dari sini kita dapat menghitung atau mencari besaran yang ideal antara campuran bensin dengan udara dengan menghitung menggunakan rumus kimia atau stoikiometri. Oke. Nah, pada bensin itu rumus kimianya adalah C8H18. Nah, ditambah dengan udara. Nah, untuk penyederhanaan kita ambil perbandingan nitrogen dengan oksigen, di mana jikalau oksigen 1 maka nitrogen hasilnya 79 dibagi dengan 21 yakni 3,76. Nah, kita tulis di sini 3,76. Ini adalah besaran nitrogen jikalau oksigen 1 dari udara. Dan udara, kita lanjutkan. Jika 1 oksigen, maka 3,76 nitrogen. Nah, ini menghasilkan pada reaksi karbon dioksida dan air. Nah, menurut rumus stoikiometri, penghitungan rumus kimia itu sebelum reaksi haruslah sama dengan setelah reaksi. Jumlah atom ataupun jenis atom pada stoikiometri, atau dengan kata lain ruas kiri haruslah sama dengan ruas kanan. Nah, dari sini kita dapat mencari besaran yang dapat mengisi sela-sela ini
atau dengan kata lain menyamakan ruas kiri dan ruas kanan dari proses yang terjadi pada saat pembakaran pada mesin bensin. Kita mulai. Nah, dengan patokan rumus kimia bensin, bahan bakar dari mesin bensin terlebih dahulu itu didapat jikalau karbon berjumlah 8 pada ruas kiri, maka ruas kanan pun itu berjumlah sama. Nah, ini jikalau 1 dikali 8 sama dengan 8, maka 8 dikali 1 sama dengan 8. Nah, berikutnya kita ambil hidrogen dari ruas kiri yang disamakan dengan ruas kanan. Maka dari air itu, jikalau pada bensin H18, maka angka yang dikalikan 2 menghasilkan 18 adalah 9. Nah, 9 kali 2 18, dan 1 kali 18 18. Nah, telah kita dapatkan dari karbon dioksida di sini bahwa jumlah atom dari oksigen pada karbon dioksida yang ini 8 kali 2 16, ditambah dengan jumlah oksigen pada air 9 kali 1 9, maka 9 ditambah 16 adalah 25. Nah, kita samakan dengan ruas kiri 25 yang tadi kita bagi 2, karena jikalau besaran yang dibagi 2 tersebut dikalikan dengan 2, maka menghasilkan 25, yang mana 25 dari sebelah ruas kiri adalah sama dengan ruas yang kanan. Maka 25 dibagi 2 hasilnya 12,5. Nah, 12,5 dikali 2 25. Dan di sini terdapat nitrogen pada sebelum reaksi, maka setelah reaksi pula itu menghasilkan nitrogen yang jumlahnya sama dengan ruas kiri. Nitrogen. Nah, maka 12,5 dikalikan dengan 3,76 dari nitrogen itu menghasilkan 47 dari nitrogen. Oke. 47. Nah, selanjutnya kita hitung persamaan ini dengan menuliskan jumlah molekul tiap atom dari sebelum reaksi dan sesudah reaksi. Atau kita ambil sebelum reaksinya saja, karena kita akan membandingkan bensin dengan udara. Oke. Maka jikalau bahan bakar berbanding dengan udara, maka dapat kita tuliskan atom C, jumlah molekulnya adalah 12 dikali 8 ditambah hidrogen, yakni 1 dikali 18
dibandingkan dengan udara 12,5, oksigen jumlah molekulnya adalah 16 dikali 2 ditambah 3,76 dikali nitrogen 14 dikali 2. Nah, ini sebelumnya telah saya hitung, maka hasilnya adalah 12 kali 8 ditambah 1 kali 18 adalah 114, dan 16 kali 2 ditambah 3,76 dikali 14 dikali 2 dan dikalikan 12,5 itu menghasilkan 1716. Nah, disederhanakan menjadi 1 berbanding 15, di mana 1 adalah bahan bakar dan 15 adalah udara. Itu dapat ditulis 15 banding 1. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, sampai sini angka 15 banding 1 itu tidaklah sama dengan 14,7 banding 1. Nah, alasannya hasil 14,7 banding 1 ini merupakan penghitungan secara nyata, secara real dari perbandingan ideal bahan bakar dan udara yang dilakukan dengan penelitian. Nah, sedangkan ini merupakan penghitungan secara bisa dibilang bukan secara ideal atau secara spesifik, karena jikalau kita memperhitungkan nilai besaran oktan dari bensin, dari bahan bakar, itu nilainya beragam, sehingga dari hasil penghitungan secara real itu menunjukkan hasil 14,7 berbanding 1. Namun tidaklah jauh lah dari hasil 15 banding 1, yakni 15 udara dan 1 bahan bakar, itu mendekati angka 14,7 banding 1, dan ini merupakan penghitungan secara ringkas atau secara umum dari rasio ideal bahan bakar dengan udara. Dan itulah pembahasan mengenai rasio ideal antara bahan bakar dengan udara dari bagaimana cara kerja mobil bersama saya, Willy Prastio.